Para pemirsa Hikmah.TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali kita dengan acara Hikmah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fataqabbal syafa'atahu fi ummatih warfa' darajatah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat umur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan di bulan Ramadan tahun ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun kita berharap semoga berangsur-angsur pandemi ini akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan Hikmah Ramadan kali ini, saya ingin membahas tentang buah daripada puasa itu adalah takwa. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana telah ditetapkan atau diwajibkan atas umat-umat terdahulu, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini jelas yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu, bukan alladzina aslamu. Yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mukmin, bukan muslim. Karena memang di dalam Al-Quran juga ada dikatakan ketika ada orang datang kepada Nabi SAW, qalu amanna. Mereka mengklaim diri mereka sebagai mukmin, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka diperintahkan untuk mengatakan aslamna. Kami ini baru Islam. Jadi perbedaan mukmin dengan muslim adalah kalau mukmin itu pasti muslim. Kalau muslim itu belum tentu mukmin. Karena betapa banyaknya orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang mukmin, tetapi dia tidak melakukan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah puasa ini ditetapkan atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Kemudian, mengapa perintah puasa ini kalimatnya adalah kutiba bukan furida atau wujiba? Karena perbedaan antara furida diwajibkan atau difardukan atau wujiba diwajibkan. Kalau kutiba itu adalah sebuah kewajiban yang tertulis. Misalnya di dalam suatu instansi pemerintahan atau dalam satu kenegaraan, jika satu undang-undang atau ketetapan yang tertulis dalam sebuah konstitusi itu adalah resmi, itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu hal yang berisikan satu ketetapan atau undang-undang yang sangat besar. Dan kewajiban puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada umat Muhammad SAW, juga kewajiban puasa ini diwajibkan terhadap orang-orang yang terdahulu atau umat-umat yang terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi buah daripada puasa tersebut adalah bertakwa. Apa itu takwa? Saya ingin mengutip hadis atau mutiara hikmah yang disampaikan oleh Imam Ali
tentang 4 pengertian daripada takwa tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, yakni kita sebagai hamba Allah yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat maha agung. Di mana pengertian takwa yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu minal jalil. Arti takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut teologis. Artinya ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mencintai Allah lalu mendekat. Ketakutan takut tersebut artinya adalah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan ciri kedua dari bertakwa itu al-amalu bitanzil, bahwa kita beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pertama al-khaufu minal jalil. Kita mendekat dengan Allah, arti takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala bukan menjauh, tetapi kita mendekat kepada Allah dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kita beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Kemudian ciri ketiga dari orang yang bertakwa adalah ar-ridha bil qalil, merasa cukup dan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sedikit. Orang yang berpuasa harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sedikit. Kemudian ciri yang keempat daripada orang yang bertakwa adalah isti'dadu liyaumir rahil, yaitu senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri, 4 ciri bagi orang yang bertakwa. Yang pertama tadi al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah dalam arti adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mensyukuri atau ridha terhadap ketentuan-ketentuan Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala sekalipun sedikit diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dia ar-ridha bil qalil. Dia merasa cukup dan ridho dengan pemberian Allah. Kemudian yang keempat adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, yaitu senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi sebagaimana disampaikan oleh Imam Ali, al-amalu bitanzil, manusia senantiasa beramal dengan wahyu yang diberikan Allah, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa, di mana puasa yang dipardukan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dalam rangka untuk memetik buah dari puasa tersebut adalah bertakwa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai berjumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.